Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifana Lokwi dengan NIM G1100063 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan berbicara kultum singkat yang berjudul dengan menjemput ketenangan dengan yakin dan tawakal. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Dalam mengarungi samudra kehidupan, kita seringkali pada ombak persoalan yang besar dari mulai ekonomi, keluarga, hingga urusan masa depan. Nah, di saat seperti itulah kita yakin bahwa seorang mukmin itu membutuhkan dua sayap, yaitu yakin dan tawakal. Mengapa demikian? Supaya jiwanya tidak tenggelam. Nah, kita di sini membahas yang pertama, apa itu yakin? Yakin itu adalah tingkat keimanan yang paling tinggi di mana tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati. Nah, dan yakin itu bukan sekedar percaya, tapi yakin kita sudah percaya, sudah yakin sepenuh hati di dalam hati. Yang pertama, yakin bahwa Allah itu mendengar doa-doa kita. Yang kedua, yakin bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Kemudian yang ketiga, yakin bahwa ketetapan Allah itu adalah yang terbaik, meski terkadang rasanya pahit di awal. Yang mana Allah sendiri berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, terhadap hari akhirat mereka itu yakin. Tanpa keyakinan amal kita akan hambar dan doa kita itu akan merasa hampa, karena keyakinan itu adalah bahan bakar yang membuat kita tetap tegak berdiri saat dunia itu seolah meruntuhkan kita. Kemudian lanjut yang kedua, apa itu tawakal? Jika yakin itu adalah akar di dalam hati, maka tawakal itu adalah buahnya dalam perbuatan. Nah, tawakal itu apa? Itu berserah diri kepada Allah. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita sudah pasrah ya, sudah melakukan segalanya, maka kita bertawakal kepada Allah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada seekor burung. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Nah, dalam hadis tersebut, burung itu pergi, dia itu berusaha, bukan diam di sana. Jadi tawakal itu bukanlah sikap malas ataupun menyerah pada nasib, melainkan bekerja keras dengan tangan, namun hati tetap bergantung hanya kepada Allah. Apa hubungan antara yakin dan tawakal? Mengapa kita harus menggabungkan kedua itu? Yakin itu membuat hati kita tenang sebelum berbuat, kemudian tawakal itu membuat kita tidak kecewa setelah hasilnya itu keluar. Nah, orang yang yakin dan tawakal itu tidak akan mengenal kata stres yang berlebihan. Jika usahanya berhasil, ia bersyukur karena tahu bahwa itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi jika usahanya gagal, ia bersabar karena yakin ada hikmah di balik ketetapannya. Nah, akhir kata, marilah kita perbarui keyakinan kita kepada Allah. Jangan biarkan bayangan ketakutan itu akan masa depan merusak kebahagiaan kita pada hari ini. Berusahalah dengan semaksimal mungkin, lalu serahkan kunci urusan tersebut kepada Sang Pemilik semesta. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, yakin dan tawakal itu perlu ya, harus kita tanamkan dalam hati kita. Apapun yang ingin kita lakukan, ya, jika kita ingin melangkah, semuanya pasti ada rintangan dan tantangannya. Dimanapun kita, di semua tempat itu pasti ada tantangan dan rintangannya. Gak mungkin semuanya itu seperti langsung mudah dan instan seperti itu. Semuanya pasti ada tantangan dan rintangannya. Nah, demikian perlu kita yakin, ya. Setelah kita yakin, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Sekian kultum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.